Baik, selamat Sabat di Indonesia, selamat pagi Pendeta Kuntaraf yang ada di North Carolina. Kita akan mulai kembali dengan PGSSI pada saat ini. Dan pada waktu yang lalu nggak banyak yang ikut karena hari Rabu ya, dan itu hari kerja. Dan saat ini kita akan mulai dengan jadwal yang seperti biasa. Namun tidak akan berakhir dengan terlalu lama karena saya belum tidur. Gitu ya Pendeta ya. Oke, kita akan segera mulai, namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Marbun. Silakan Pak Marbun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah tiba pada hari Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih Engkau sungguh baik yang menuntun Ya, baik Pak Marbun mungkin terputus ya. Kita akan segera mulai pembahasan pelajaran ke-13 yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus berada di mana saja berada ya. Kita menaruh simpati kepada Ibu Peggy yang ada di California. Jadi di sana masih jam 3.38 pagi dan katanya belum tidur. Jadi saya rasa kita mudah-mudahan bisa selesai cepat ya. Amin. Tidur. Oke. Nah, sekarang saya akan coba share screen ya. Dengan judul Kebangkitan Musa ya, ini satu hal yang sangat penting sekali, salah satu pertanyaan yang ada di PGSSI yang adalah bahwa ini hanya Advent yang kenal tentang kebangkitan Musa, apa buktinya bahwa dia sudah bangkit, dan sehingga kita tidak akan coba mengajarkan ini kecuali kita bisa dapatkan bukti-bukti dalam Alkitab. Kita akan bahas bersama-sama. Kalau Anda memberikan pendahuluan, ya, kita perlu ingat bahwa kehidupan Musa melambangkan kepada Yesus juga. Ya, Musa juga mewakili kita umat manusia, dan mengapa pelajaran ini penting? Ya, kehidupan Musa melambangkan Yesus sebab kalau dikatakan Kisah 3 ayat 22 ini menyebutkan kutipan yang diambil dari buku Ulangan, akan bangkit nabi seperti aku. Kita sudah sempat pada minggu yang lalu ya, seperti siapa? Seperti Musa. Nah, kenapa seperti Musa itu harus di-refer kepada Yesus ya, bukan nabi-nabi yang lain, sebab akan bangkit nabi seperti Musa itu bisa kemungkinan banyak orang. Kenapa tidak masuk Yeremia atau Yesaya atau Daniel ya? Tetapi kita harus ingat bahwa Musa bukan nabi biasa. Ia memimpin bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, sama seperti Yesus juga membawa manusia dari perhambaan dosa ke dunia baru ya. Jadi dari Mesir ke Kanaan, ini dari perhambaan dunia dosa ke dunia baru ya. Musa juga membuat banyak sekali mujizat yang telah terjadi. Jadi pemberian kepada hukum dan sebagainya. Jadi nabi seperti Musa, oke. Dan mestinya Yesus bukan hanya sekedar nabi, dia adalah Tuhan. Baik. Lambang daripada sesama manusia yang pernah mati akan dibangkitkan, adanya suatu pengharapan. Ini satu perkara yang sangat penting. Pelajaran ini judulnya saja menunjukkan adanya suatu pengharapan kepada suatu kebangkitan. Ya. Kemudian kita tahu ada perbedaan antara Musa dengan Elia, bukan? Dan dua-duanya melambangkan umat Tuhan di akhir zaman.
Musa melambangkan orang yang sudah mati terus bangkit. Elia menggambarkan akan orang yang tidak pernah mati langsung naik ke surga. Ya. Dan keduanya telah muncul, kalau kita lihat di dalam buku Matius pasal 17, itu tentang adanya peristiwa yang terjadi di Bukit Kemuliaan. Ya. Jadi kalau misalnya saudara Sorrento menanyakan tentang bukti bahwa memang Musa sudah bangkit, ya kita bisa lihat ya dari Bukit Kemuliaan di mana Musa menunjukkan akan dirinya bersama dengan Elia. Hanya dua itu yang pernah naik ke surga ya dan hidup di surga dengan tanpa artinya untuk yang melambangkan akan dua kelompok manusia. Oke, Musa adalah teladan bagi manusia yang meninggal. Kenapa kita semua akan meninggal? Bangkit kembali. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar pengalaman Musa yang bisa jadi pengalaman kita masing-masing. Ya, kita belajar penyerahan dari Musa. Ya, kita belajar tidak ada orang yang sempurna, namun Tuhan mempunyai rencana indah bagi manusia. Pengalaman daripada Musa kita pikir adalah satu perkara yang kecil. Pelanggaran yang telah dibuatnya kita akan pelajari bahwa itu ternyata satu pelanggaran yang sangat besar di hadapan Tuhan yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke Kanaan ya, tetapi Tuhan punya rencana baik sebab dia akan langsung masuk ke Kanaan yang baru ya. Luar biasa. Kita belajar untuk tetap percaya walaupun kita harus menanggung risiko dari kesalahan kita. Itulah yang dialami oleh Musa kan, dia tetap siap untuk menanggung risiko, tidak siap masuk ke Kanaan ya, tapi dia ikuti rencana Tuhan. Dia berjalan ya di Bukit Nebo ya. Dan bisa melihat akan artinya Kanaan dari sana ya. Baik, banyak yang pernah ikut ke rombongan kita ke Israel ya, Ibu Peggy berapa 2 kali mungkin ke Israel ya. Ya, jadi kita lihat dari Bukit Nebo sana, wah memang luar biasa sekali ya. Bisa kita lihat itu akan lokasi daripada Kanaan. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, kita coba lihat yang menjadi ayat hafalan apa yang kita bisa pelajari dari sini. Yudas pasal 9. Siapa yang baca, Irma atau Joy? Mikael sendiri yang mengepalai malaikat-malaikat tidak pernah berbuat seperti itu. Pada waktu ia bertengkar dengan iblis dalam perselisihan tentang siapa yang akan mendapat mayat Musa, Mikael tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata penghinaan. Mikael hanya berkata, Tuhan akan membentak engkau. Oke, nah ini ada beberapa poin yang sangat penting. Ini salah satu ayat yang menunjukkan adanya suatu kebangkitan Musa. Kenapa? Sebab iblis katakan dia tidak bisa bangkit sebab dia sudah berdosa. Tetapi Mikael ya itu yang mengepalai malaikat-malaikat ya justru menghardik akan dia ya. Nah, ini satu ayat yang menyebutkan tentang pertentangan tentang ayat itu yang menunjukkan memberikan implikasi tentang kebangkitan daripada Musa ya. Tetapi banyak yang memperdebatkan ayat ini dengan kata Mikael. Jadi Mikael itu kalau gitu hanya malaikat ya. Malaikat itu adalah ciptaan manusia. Kalau gitu bukan Yesus. Dan kemudian pada saat orang mengatakan, Ellen G. White menyatakan bahwa Mikael itu Yesus. Nah, itu menunjukkan kesalahan daripada Ellen G. White. Nah, bagaimana Anda menjawab akan hal tersebut ya? Nah, pelajaran ini jadi saya sengaja coba memberikan ini penjelasan untuk mereka yang coba menghadapi tantangan ya yang menyebutkan kesalahan daripada gereja Advent. Oke. Nah, sekarang siapa yang disebut Mikael? Mengapa disebut Yesus sesuai dengan tulisan daripada Ellen G. White? Arti Mikael, who is like God. Ya, siapa yang menjadi Tuhan? Nah, ini adalah lawan daripada siapa? Daripada Lucifer, ya. Kenapa? Lucifer yang mengatakan bahwa aku inilah yang seperti Tuhan. Ya, aku ini seperti Tuhan. Itulah sebabnya dia mau coba menunjukkan bahwa dia berkuasa dan dia memberontak bahwa dia layak untuk disebut Tuhan. Tetapi Mikael namanya siapa yang seperti Tuhan? Sebab dialah yang seperti Tuhan, yaitu siapa? Yesus.
Oke. Kemudian Wahyu 12 ayat 7 sampai 12 bicara tentang masalah Mikael dan malaikat-malaikatnya ya berperang dengan binatang itu. Itu menunjukkan bahwa Mikael itu adalah yang mengepalai kesemuanya. Kalau mengepalai bukan berarti dia itu adalah malaikat, tetapi kepala daripada malaikat. Kemudian Daniel 12 ayat 1 mengatakan tentang pemimpin besar, tapi dalam bahasa Inggris katakan prince, ya, prince. Kalau prince itu apa? Ya, itu adalah anak raja. Ini berbicara kepada kedudukan yang sangat tinggi, ya. Mikael ya sebagai prince, ya, pangeran, ya. Jadi dalam ketuhanan, ya, maka prince, ya, adalah anak Allah, ya, yaitu prince kan pangeran, pemimpin besar di dalam bahasa Indonesia. Kemudian penghulu malaikat, the archangels. Jadi artinya bukan malaikat biasa, tetapi kepala daripada malaikat. Bukan berarti bahwa dia adalah malaikat, tetapi yang mengepalai akan malaikat. Ya, dalam waktu kedatangan Yesus dia datang dengan suara penghulu malaikat. Ya. Baik, itu beberapa ayat kalau Anda berhadapan dengan orang yang coba mempertanyakan tentang Mikael. Nah sekarang kebangkitan Musa kita bagi dalam 3 bagian pelajarannya. Riwayat singkat kehidupan Musa, dilarang masuk tanah perjanjian, kemudian kematian dan kebangkitan Musa. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya apakah yang dibuat Musa 40 tahun yang pertama dari hidupnya. Jadi ini beberapa sumber kehidupannya, tetapi kita ambil dari Kisah 7 ayat 20 dan 22, itu yang dikatakan oleh Stefanus ya pada saat ia sebelum dirajam, ya. Joy, pada masa itulah Musa lahir. Ia bayi yang bagus sekali. 3 bulan lamanya ia dipelihara di rumah bapaknya, dan setelah ia dibuang, putri Firaun mengambil dia lalu memelihara dia sebagai anaknya sendiri. Segala ilmu bangsa Mesir diajarkan kepadanya, dan ia menjadi orang yang sangat berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi inilah 40 tahun yang pertama daripada Musa, ya. Oke, kemudian apakah yang Musa buat 40 tahun yang berikut? Ya. Kita lihat Keluaran sebetulnya pasal 2 ayat 16 sampai 23, tapi kita akan hanya baca dari Kisah 7 ayat 30. Okay. 40 tahun kemudian seorang malaikat datang kepada Musa di padang gurun dekat Gunung Sinai. Malaikat itu datang di dalam api pada belukar yang sedang menyala. Oke, ya. Jadi malaikat itu, nah kembali penggunaan kata malaikat. Tetapi siapa ini malaikat? Ini berbicara mengenai masalah Tuhan. Oke, bukan malaikat ciptaan. Ini kan dibilang I am that I am. Aku adalah yang aku ada. Oke, ini berbicara mengenai masalah Tuhan. Oke, kita coba lihat yang ketiga, apa yang Musa buat 40 tahun terakhir dari hidupnya. Kita lihat dari Kisah 7 ayat 36. Musa itulah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan melakukan keajaiban-keajaiban dan hal-hal luar biasa di Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun selama 40 tahun. Nah, pelajaran kita menyebutkan walaupun ringkas apa yang terjadi, ya. Jadi dia tinggalkan akan Mesir, tinggalkan semua harta, ya. Kemudian dia 40 tahun bersama dengan Jethro, kemudian akhirnya dia mendapatkan panggilan daripada Tuhan untuk membawa orang Israel, ya, penuh dengan tantangan yang luar biasa, buat banyak mujizat dan luar biasa, ya. Kita lihat dari waktu ke waktu akan peristiwa ini. Nah, kita itu adalah latar belakang, ya, yang terjadi dengan Musa. Kemudian ternyata orang Israel adalah orang yang berdosa, ya. Kemudian kita coba lihat dosa apa yang telah dibuat oleh umat Israel, ya, sampai mereka dilarang masuk ke tanah Kanan. Pada perbatasan tanah perjanjian yang menyebabkan semua orang dewasa di atas usia 20 tahun, ya, kecuali Yosua dan Kaleb, akan mati di padang belantara untuk 38 mendatang, ya. Jadi ini peristiwa dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 10, 26 38.
Jadi kita berikan intinya saja, orang Israel melupakan pimpinan Tuhan, walaupun mereka sudah lihat banyak mujizat di Mesir atau waktu menyeberangi akan Laut Merah dan sebagainya, ya. Tetapi mereka lupa kepada pimpinan Tuhan. Orang Israel takut kepada Tuhan. Mereka lihat apa? Orang-orang ini adalah orang-orang raksasa dan sebagainya. Jadi mereka itu akan seperti belalang, ya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan. Dan mereka memberontak mau kembali ke mengangkat pemimpin dan sebagainya. Jadi itulah yang telah terjadi sampai ketidakpercayaan itulah maka Tuhan perlu membuat satu regenerasi, yaitu generasi baru, yaitu sesudah 40 tahun baru mereka bisa masuk ke Kanaan. Jadi masa 40 tahun itu adalah masa pendidikan generasi baru. Oke. Nah sekarang, apakah dosa yang telah dibuat oleh Musa di Kades yang menyebabkan Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk memasuki tanah perjanjian? Kita lihat ya dosanya, memukul batu 2 kali. Mengapa ini bukan soal kecil? Ya, sebab menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Patriarch Proposal 17 ya. Kemudian juga dia punya kata-kata, engkau tidak percaya kepadaku. Ya, itulah yang Tuhan katakan kepada Musa. Dia tindakan itu menunjukkan bahwa ia tidak percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Sama seperti orang Israel yang ingat kepada mana dan lupa kepada pemberi mana sebagai gantinya berdoa kepada Tuhan untuk mujizat, dia pukul batu 2 kali, seakan-akan bahwa batu yang keluar akan memuaskan kehausan mereka, gantinya Tuhan pemberi air yang memuaskan mereka. Jadi memalingkan orang ya kepada batu itu atau kepada air itu ya, itu satu hal yang telah dibuat ya. Kemudian kita coba lihat bahwa kegagalan Musa untuk memalingkan Israel untuk memuliakan Tuhan sama seperti ahli nujum di Mesir yang memalingkan mereka kepada mujizat. Penggunaan kata artinya memuliakan diri sendiri gantinya memuliakan Tuhan ya. Ya. Sebab yang diserangkan dia Harun dan Musa. Ya. Jadi kita, ya, apakah engkau mengenai kita, ya, mukul batu untuk keluarkan air, ya. Jadi ini berbicara, ya, sebagai gantinya memuliakan Tuhan kepada diri sendiri. Musa dalam keadaan frustrasi tidak bisa mengekang dirinya satu tindakan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Membawa perhatian kepada diri sendiri bukan kepada Tuhan. Oke. Musa itu mewakili Tuhan. Tindakan yang dibuat oleh Musa memberikan konsep yang salah tentang Allah. Ya. Sebab itu Musa mengalami hukuman yang tidak bisa masuk ke Kanaan. Jadi itu penting sekali seorang pemimpin dituntut ya lebih besar. Setiap jabatan dipercayakan ya itu memerlukan tanggung jawab yang lebih besar ya. Setiap posisi artinya adanya satu tanggung jawab ya, itu permasalahannya. Baik, ini kalau Anda ini boleh Peggy baca supaya jangan ngantuk Peggy ya. Ini diambil dari pelajaran surah Sabat kita ya. Iya. Masalahnya bukanlah semata-mata tentang kemarahannya itu sendiri, yang memang cukup buruk tetapi bisa dimengerti. Tetapi ketika dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Seakan-akan dia atau seorang manusia siapa saja bisa mengeluarkan air dari batu. Dalam kemarahannya, pada waktu itu dia sepertinya lupa bahwa hanyalah dengan kuasa Allah yang bekerja di antara mereka, yang bisa melakukan sebuah mujizat seperti itu. Dia dibandingkan dengan orang-orang itu seharusnya tahu akan hal tersebut. Jadi, nah itulah yang telah terjadi. Ya, jadi berpaling kepada diri daripada berpaling kepada Tuhan. Ya, satu hal yang besar. Kemudian boleh teruskan baca ini dari Patriarch and Prophets, Peggy. Pada waktu dengan marah mereka berseru, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Mereka menempatkan diri pada tempat Allah,
seolah-olah kuasa itu ada pada diri mereka. Manusia yang penuh dengan nafsu dan kelemahan-kelemahan. Merasa jemu oleh karena persungutan-persungutan yang terus-menerus dan pemberontakan bangsa itu, Musa telah kehilangan pandangan akan penolongnya itu. Dan tanpa kekuatan ilahi ia telah dibiarkan untuk menodai catatan hidupnya dengan satu perbuatan yang menunjukkan kelemahan manusia. Orang yang sebenarnya dapat berdiri teguh, suci, dan tidak mementingkan diri, sampai kepada akhir pekerjaannya ternyata telah dikalahkan. Allah telah dihina di hadapan perhimpunan itu, di mana sebenarnya ia harus dihormati dan ditinggikan. Jadi terima kasih, Peggy. Jadi kita lihat ini kelihatan seperti soal kecil, ya, marah, tetapi memalingkan kepada diri daripada kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita dalam kemarahan, kita terlalu emosi dan melupakan bahwa kita itu adalah umat Tuhan. Seorang yang marah-marah, ya, seorang pemimpin misalnya, marah-marah untuk menunjukkan keadaan dirinya kuasa, ya, itu telah coba memalingkan kepada dirinya daripada kepada Tuhan, ya. Dan ini adalah satu tindakan yang salah. Baik, kemudian kita coba lihat dari tulisan Ibrani, ya, Musa telah melakukan dosa yang lain termasuk membunuh, ya. Bagaimana seriusnya pelanggaran di Kades yang Musa coba sampaikan di sini melalui kata dan perbuatan. Kita lihat dari Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu diadili oleh Allah. Begitu juga Kristus satu kali saja dipersembahkan sebagai kurban untuk menghapus dosa banyak orang. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya, bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Oke, jadi mengalami berbagai macam permasalahan, ya, maka kita bersyukur oleh sebab Yesus Kristus yang telah dipersembahkan sebagai kurban yang menghapus akan dosa banyak orang, ya, termasuk Musa, kita semua, maka ia akan datang dua kali untuk menyelamatkan kita. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan tidak sampainya di tanah perjanjian berarti dosanya tidak dapat diampuni? Kita lihat di dalam Yohanes 9. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Oke. Jadi kalau kita mengakui dosa dan Musa mengakui dosanya, ya, dan dia menerima akan hukuman tersebut, ya. Jadi itu bukan berarti bahwa Musa tidak diampuni dosanya. Ya, dia harus menanggung risiko atas perbuatannya, namun dosanya itu Tuhan dengan ampuni. Baik, kemudian berikan contoh dari Alkitab atau dari kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa dosa itu mempunyai risiko walaupun dia telah mengakuinya dan telah diampuni. Ya. Kita bisa ambil contoh misalnya Daud, ya, sesudah berdosa kan dia harus menanggung risiko untuk dosanya, ya. Misalnya anak yang telah datang dari hubungan dia dengan Batseba itu mati, kemudian dia sendiri artinya orang-orang ini mendapatkan balas sampar dan sebagainya. Jadi kembali risiko dialami, tetapi Tuhan ampuni. Ya. Jadi orang yang merokok puluhan tahun, ya, dia menanggung risiko, ya, untuk racun-racun dia yang dia simpan dalam tubuhnya, walaupun Tuhan ampuni sesudah dia bertobat dan berhenti, tetapi ya harus menanggung risikonya, ya, atas racun rokok tersebut yang dia telah hisap untuk puluhan tahun, ya. Jadi demikianlah setiap orang masing-masing kita harus menyadari adanya suatu risiko. Oke. Nah, sekarang siapakah yang menemani Musa ke puncak Gunung Nebo? Bagaimana dia dapat melihat tanah perjanjian dari utara sampai ke selatan? Kita coba lihat dari Ulangan 34 ayat 1 sampai 5. Lalu Musa meninggalkan dataran Moab dan mendaki Gunung Nebo.
ke puncak Pisga di sebelah timur Yeriko. Di situ Tuhan menunjukkan kepadanya seluruh negeri itu, yakni wilayah Gilead ke utara sejauh kota Dan, seluruh wilayah Naftali, wilayah Efraim dan Manasye, wilayah Yehuda ke barat sejauh Laut Tengah, bagian selatan Yehuda dan dataran yang terbentang dari Soar ke Jeriko, kota yang penuh dengan pohon kurma. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, itulah negeri yang akan kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk diserahkan kepada keturunan mereka. Aku akan memperlihatkannya kepadamu, Musa, tetapi tidak mengizinkan engkau pergi ke sana. Lalu meninggallah Musa, hamba Tuhan di tanah Moab, seperti dikatakan Tuhan sebelumnya. Oke, jadi siapakah yang menemani Musa ke puncak Gunung Nebo? Tidak ada, Tuhan sendiri, artinya tidak ada manusia. Jadi coba bisa bayangkan bagaimana sedihnya dia meninggalkan akan umat yang dia sudah pimpin 40 tahun. Ya, dia naik sendiri dan itu adalah hari terakhir di mana ia melihat mereka. Oke, kemudian dia mendapat kesempatan untuk melihat ya akan semua keindahan daripada Kanaan tersebut. Baik. Nah, sekarang bagaimana pentingnya deskripsi tentang Musa yang saat ini berusia 120 tahun? Oke, kita coba lihat dari Ulangan 34 ayat 7, Ulangan 8 ayat 4. Musa meninggal pada usia 120 tahun. Kekuatannya tidak berkurang dan penglihatannya masih terang. Ulangan 8 ayat 4. Selama 40 tahun ini pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak menjadi bengkak. Nah, apa artinya ini? Ya, dia mati bukan oleh sebab dia melupa, ya, bukan secara alamiah. Kan orang makin lama tua, ya kan makin lama makin lemah badannya, kemudian oleh itu maka matilah dia. Ya. Tetapi matanya masih terang, jadi belum pakai kacamata. Ya. Kemudian kekuatannya masih bagus. Ya. Kalau begitu yang menyebabkan kematiannya adalah Tuhan sendiri yang mengambil akan nyawanya. Oke, kita coba lihat. Peggy boleh tolong baca dari Patriarch and Prophets. Musa mengetahui bahwa ia harus mati seorang diri. Tidak seorang sahabat pun yang diizinkan untuk melayani dia pada jam-jam yang terakhir hidupnya itu. Ada sesuatu yang sifatnya dahsyat dan penuh rahasia, sehubungan dengan pemandangan yang ada di hadapannya, untuk mana hatinya merasa takut. Ujian yang terberat adalah perpisahan dari umat yang selama ini dipeliharanya dan dikasihinya, kepada umat yang perhatian dan hidupnya telah dipadukan untuk jangka waktu yang lama. Tetapi ia telah belajar berharap kepada Allah, dan dengan iman yang tidak pernah ragu-ragu, ia menyerahkan dirinya dan umatnya kepada rahmat dan kasih-Nya. Baik, terima kasih. Jadi dia telah belajar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan dengan iman tidak pernah ragu-ragu menyerahkan dirinya, ya, oleh sebab dia sudah pernah jatuh, jadi sekarang dia berserah kepada Tuhan. Dia berjalan dengan penuh kepercayaan, ya, apapun yang terjadi, ya, maka dia tidak perlu merasa khawatir. Nah, sekarang, jadi siapa yang menguburkan Musa di tanah Moab di seberang kota Bet Peor itu? Ya. Ulangan 34 ayat 6. Tuhan menguburkan dia di sebuah lembah di Moab di seberang kota Bet Peor. Tetapi sampai hari ini tak seorang pun tahu dengan tepat di mana makamnya. Ya, di mana makamnya tidak pernah diketahui. Nah, sekarang bagaimana penulis dari pasal terakhir buku Ulangan mengetahui di mana Musa dikuburkan? Ya, ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana dia dikuburkan. Oke. Nah, kita coba lihat ya bagaimana Musa dapat nampak bersama dan Elia di atas bukit kemuliaan bila ia telah mati dan dikuburkan. Kita lihat dalam Markus 9 ayat 1 pasal yang keempat, ya, 1-4. Joy. Ketahuilah, kata Yesus, dari antara kalian di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Allah memerintah dengan kuasa. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus dengan Yakobus dan saudaranya Yohanes menyendiri di sebuah gunung yang tinggi.
mata mereka, Yesus berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat mencuci seputih itu. Kemudian ketiga orang pengikutnya itu melihat Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Terima kasih. Jadi ini menunjukkan bahwa Musa itu sudah bangkit, ya. Kalau tidak, ya bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya di Bukit Kemuliaan? Oke. Nah, kita lihat lebih lanjut bagaimana pernyataan khusus diberikan oleh Yudas, ya, menolong kita untuk mengerti apa yang terjadi kepada Musa kematiannya di lembah Moab. Yudas 9, Mikael sendiri yang mengepalai malaikat-malaikat tidak pernah berbuat seperti itu. Pada waktu ia bertengkar dengan iblis dalam perselisihan tentang siapa yang akan mendapat mayat Musa, Mikael tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata penghinaan. Mikael hanya berkata, Tuhan akan membentak engkau. Ya, oke. Tuhan akan membentak engkau, Tuhan akan menemplak engkau, ya. Kemudian ini menunjukkan berbicara tentang masalah mayat daripada Musa, ya. Apakah dia akan tetap dikubur, apakah dia akan dibangkitkan? Dan ternyata Mikael, ya, yang telah membangkitkan akan dia. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa bukti mengenai masalah ini, ya. Ayat Ulangan 32, 48-50, 33 atau 34-5 menunjukkan tentang kematiannya tetapi tidak disebutkan tentang kebangkitannya. Apakah bukti kebangkitannya? Pertama, tidak ada yang tahu kuburannya. Yang kedua, kata sesuai dengan firman Allah. Secara literal berarti sesuai dengan yang keluar dari mulut Tuhan, ya. Jadi yang keluar dari mulut Tuhan adalah apa? Kehidupan. Menunjukkan bahwa kematian Musa adalah sesuatu yang istimewa. Ulangan 34 ayat 7 menunjukkan dia masih sehat, dia tidak mati secara alamiah. Tuhan yang membuat dia tidur. Kemudian Musa tidak diizinkan masuk Kanaan, tanah perjanjian, namun dia langsung masuk ke surga, tanah perjanjian. Itu berarti bahwa rencana Tuhan itu lebih baik. Nah, kan dia kecewa, dia kepengen untuk masuk ke Kanaan, tetapi tidak bisa, ya. Tetapi ada satu khotbah saya dengan judul The Best is Yet to Come. Sesuatu yang terbaik itu akan datang, dan itulah yang telah terjadi, ya. Musa betul dia kecewa, tetapi dia bukan hanya masuk di Kanaan, ya, tetapi dia masuk ke Kanaan yang baru. Kemudian kalimat-kalimat yang ditulis oleh oleh Judas, ya, dalam Judas ayat 9 menunjukkan bahwa pertentangan antara Mikael dengan iblis menunjukkan bahwa itu berbicara tentang mayat Musa, ya. Berdasarkan itu kita bisa mengetahui bahwa ia telah dibangkitkan, apalagi dengan melihat kepada Markus 9 atau Matius pasal 17 tentang Bukit Kemuliaan di mana Musa dan Elia datang untuk bertemu dengan Yesus, ya. Jadi menunjukkan adanya suatu kebangkitan sesudah kematian daripada Musa. Baik. Ada pertanyaan di sini, adakah yang kita bisa pelajari dari pernyataan yang diberikan Paulus mengenai tidur dalam kematian, ya? Kita lihat dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya kita percaya juga bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang percaya kepada Yesus dan yang telah meninggal supaya mereka hidup bersama Dia. Mengenai hal itu, inilah ajaran Tuhan yang kami mau sampaikan kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Nanti malaikat agung akan berseru dengan suara yang keras dan trompet Allah dibunyikan sebagai tanda aba-aba. Lalu Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga dan orang-orang Kristen yang telah meninggal akan dihidupkan lebih dahulu. Sesudah itu, kita yang masih hidup pada waktu itu akan bersama-sama diangkat dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Lalu kita akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Oke, terima kasih, ya.
Jadi kita bisa lihat tentang janji daripada kedatangan Tuhan yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan. Nah sekarang, bagaimana janji Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 40 memberikan pengaruh kepada kehidupan Anda hari ini? Dan apa yang dalam Yohanes 6 ayat 40? Kita lihat ya. Memang inilah keinginan Bapakku supaya semua yang melihat Allah, Anak, dan percaya kepadanya mempunyai hidup sejati dan kekal, dan aku hidupkan kembali pada hari kiamat. Jadi inilah janji kepada Tuhan dan bagaimana ilmu ini mengubah hidup kita masing-masing. Ya. Jadi sama seperti Musa itu sudah dibangkitkan, maka kita juga punya pengharapan untuk kebangkitan dari kematian. Baik, nah kesimpulan daripada pelajaran, Tuhan adalah kasih, namun Tuhan juga adil. Kita harus bertanggung jawab untuk pelanggaran kita. Namun Tuhan siap mengampuni kita dan dosa kita dan akan membawa kita ke tanah perjanjian. Jadi selama kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak usah takut ya. Jadi kita semua sudah pernah berdosa, tetapi kalau kita untuk mengakui dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, mengampuni segala dosa dan kesalahan, walaupun kita harus menanggung suatu resiko oleh keadilan Tuhan, namun Ia mengampuni kita. Baik, sebagaimana Musa telah mati dan dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan dan masuk ke surga adalah, jadi kalau gitu adanya satu pengharapan. Sama seperti kita adalah sebagian dari the great controversy. Apa yang kita buat menunjukkan apa yang kita apakah kita berpihak kepada setan atau kepada Tuhan. Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Adanya sesuatu pertentangan antara Yesus ataupun Mikael dengan setan, dan salah satu tuduhan daripada setan ialah bahwa Tuhan itu tidak adil. Jadi setiap kita melanggar itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak adil sebab kita tidak sanggup menurut perintah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Peraturan Tuhan itu terlalu berat untuk ditolong sampai kita melanggar. Ya. Jadi kita dalam hal ini kita berpihak kepada setan. Tetapi kalau kita kita menunjukkan bahwa hukum Tuhan bisa diturut dengan kuasa Tuhan. Kalau begitu Tuhan itu adalah benar. Jadi kita adalah sebagian daripada the great controversy. Kita harus menempatkan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Baik. Kemudian aplikasi ya. Bagikan pengalaman bagaimana Tuhan mengampuni, tetapi Anda tetap harus menanggung risiko atas pelanggaran tersebut. Mungkin Anda ya punya pengalaman ya, kadang-kadang itu terjadi jemaat orang yang melanggar ya diampuni ya, diterima datang di gereja ya, tetapi sering juga harus mendapatkan disiplin misalnya untuk pelanggaran yang telah dibuat dulu. Jadi kita harus melihat ini adalah satu perkara yang penting ya, yang kita tahu bahwa dalam aplikasi kita mendapat pengampunan, namun risiko pelanggaran itu harus kita tanggung. Lagi kalau hubungan yang membawa kepada penyakit ya, seperti merokok ataupun alkohol, kita ya Tuhan ampuni ya, namun kita sering sudah merusak tubuh kita sendiri. Kita harus berhati-hati. Oke, berikanlah kisah Alkitab atau sejarah bagaimana seorang pemimpin atau politisi menempatkan dirinya lebih daripada Tuhan. Renungkan apa yang terjadi pada dia. Ya. Jadi politisi yang kalau sudah punya kuasa akhirnya terlibat di dalam korupsi dan sebagainya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya jatuh juga. Bagaimana besarnya luar misalnya di Filipina, saya pernah tinggal di Filipina waktu masa Marcos. Waduh, ya dia orang kuat ya, luar biasa ya, dia melakukan suatu tindakan martial law ya. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya ya mati juga ya, akhirnya orang memberontak kepada dia punya cara pembuktian dan sebagainya. Baik, berikan pengalaman bagaimana kebangkitan Musa menjadi pengharapan kepada kebangkitan kita semua satu kali kelak. Jadi ini harus menjadi satu pengharapan kepada kita bahwa kita akan mengalami satu hidup yang baru. Baik,
Kita coba lihat question and answer. Silakan Ibu Peggy. Terima kasih Pendeta Kuntara sudah memberikan pelajaran yang baik di akhir tahun 2021 ya. Ini pelajaran yang ke-13 sahabat 13. Baik, pada saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bagi mereka yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat, dan mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Nanti saya bacakan pertanyaannya yang di kolom chat, dan saya akan panggilkan mereka yang raise hand ya. Dan pastikan menuliskan nama asli. Baik, Pendeta, kita lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, ada beberapa yang minta dimasukkan di grup PGSSI yang ada di Telegram. Brother Joy sudah menuliskan, sudah memasukkan sudah memasukkan link yang ada di kolom chat. Jadi bisa langsung nanti diklik ya di link yang telah diberikan oleh Brother Joy. Ya, untuk mereka yang mau bergabung di grup PGSSI. Oke, sudah ada beberapa diulang-ulang itu terus oleh Brother Joy, jadi tolong klik ya. Oke, pertanyaan dari Aldrin. Selamat sahabat Pendeta Kuntara dan Ibu Peggy. Selamat sahabat juga. Saya ada pertanyaan, sikap Tuhan kepada Musa yang menghakiminya oleh karena satu kesalahan yang dibuatnya, memberikan konsekuensi Musa tidak bisa masuk Kanaan dibandingkan dengan kesetiaan Musa sejak awal dipilih Tuhan sampai sebelum kesalahan itu. Apakah sikap Tuhan ini akan berlaku sama pada zaman sekarang? Apalagi bagi mereka pemimpin rohani yang tentunya tidak sempurna, yang tidak bebas dari pelanggaran. Apakah dengan jenis pelanggaran yang sama seperti Musa, kita harus siap dengan konsekuensi yang pasti terjadi? Oke. Pertama, saya ingin sebutkan bahwa kesalahan Musa bukan hanya satu. Ya, ada beberapa tadi ya, Pendeta ya. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang lain, ya. Termasuk misalnya pada saat di Mesir sekalipun, misalnya waktu dia masih 40 tahun, ya dia membunuh orang toh. Kan kesalahan untuk membunuh. Jadi dia pernah membunuh. Ya. Jadi dia bukan hanya satu itu, tetapi ya walaupun maksudnya baik ya untuk membela orang Israel. Tetapi sikap Tuhan itu, sebab Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itu berarti dosa sekalipun, sama seperti Adam dan Hawa kan. Kalau dipikir-pikir kan hanya soal makan saja, ya. Soal makan daripada buah pengetahuan baik dan jahat, dan mereka harus keluar dari Taman Eden yang sangat indah tersebut, ya. Hanya satu saja disebutkan demikian, ya. Nah, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, ya, setiap pelanggaran harus dihukum. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang mengasihi, ya. Dia bisa mengampuni kesalahan orang kalau orang mau datang kepadanya, ya. Jadi betul ada penghukuman, ya, tetapi orang harus menanggung risiko, ya. Dan Tuhan mempunyai satu rencana supaya ada pelajaran daripada pelanggaran yang telah dibuat oleh orang tersebut. Jadi saya sama seperti manusia biasa, saya juga mempunyai kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu saya bisa belajar untuk lebih bergantung kepada Tuhan, bagaimana saya supaya jangan buat kesalahan itu lagi, ya. Jadi dengan setiap kesalahan kita merasakan bahwa keterbatasan kita sebagai manusia yang lemah. Rupanya kita ini ya bisa mengalami suatu pelanggaran kepada kehendak Tuhan, ya. Dan pelanggaran itu kita datang kepada Tuhan ampuni, maka itu menjadi satu pelajaran supaya kita dapat lebih kuat, supaya jangan kembali jatuh kepada kesalahan yang sama. Jadi dari segi Tuhan, ya, Tuhan tetap Tuhan itu tidak berubah, sebab tidak ada satu dosa yang bisa siap untuk hidup dalam hadiratnya. Itulah sebabnya
Yesus datang untuk menunjukkan teladan sebagai manusia, dan upah dosa adalah maut. Yesus mati untuk kita, ya ampuni, dan berjalan bersama dengan Tuhan menyebabkan kita makin lama dapat bertumbuh dalam kerohanian. Setiap kita jatuh, kita bisa datang pada Tuhan untuk dapatkan pengampunan. Ya, ingat itu Amsal 24 ayat yang ke-16, ya, 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit pula. Jadi kita bisa bangkit kembali, ya, bertumbuh. Jadi ada kutipan dalam Step to Christ, ya, dikatakan bahwa Tuhan menilai kita bukan berdasarkan berapa kali kita jatuh, ya, tetapi bagaimana sikap kita waktu kita jatuh. Jadi waktu kita jatuh, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau bangun, ya, mungkin jatuh lagi, bangun. Kemudian tren kita itu makin lama makin naik, ya. Jadi itulah yang kita masing-masing harus ingat. Tuhan tetap tidak berubah, ya. Namun ketidakperubahan itu mengandung 2 perkara yang sangat penting: adil dan kasih. Amin. Semoga menjawab dari pertanyaannya, ya. Selanjutnya dari Ibu Kadariati Lodo. Selamat sahabat Merdeka Kuntaraf dan Ibu Peggy. Tolong pencerahannya, apa bedanya setan dan iblis? Sama aja, ya. Jadi sering kata iblis dipakai, ya, oleh kelompok manusia ataupun setan, atau kita sebutlah Lucifer yang telah jatuh, ya. Kadang-kadang kita sebutkan the devil atau kejahatan, ya, iblis, setan, ya. Itu jawabnya adalah, ya, perbedaan istilah saja. Nonton itu aja. Tapi makhluknya itu sama. Sama aja, ya pendeta, ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari, ya, Ibu Safrida Balikpapan. Kesalahan Musa membuat dia Oke, bukannya. Ini dari Joy, Bapak Joy. Di Bukit Kemuliaan, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Kenapa tidak ada Henok? Terima kasih. Sebab tidak disebutkan Henok. Nggak ada yang menulis, ya. Ya, tidak disebutkan, ya kita tidak bisa katakan ada Henok di situ. Tetapi oleh sebab disebutkan hanya Elia dengan Musa. Tetapi kedua ini sudah cukup untuk melambangkan 2 kelompok manusia yang menantikan kedatangan Tuhan. Yaitu Musa melambangkan orang yang sudah mati dan bangkit. Kemudian Elia melambangkan orang yang tidak sempat mati langsung diubahkan. Ya. Jadi kehidupan daripada Elia lebih banyak dikenal orang daripada Henok. Ya. Henok itu ada beberapa ayat saja yang menyebutkan tentang Henok. Ya. Tetapi Elia adalah bukti dalam hal dia hidup sebagai manusia, mempunyai naik turun, dia pernah lari takut, ya, kemudian dia pernah bikin mujizat. Jadi kita bisa melihat bahwa Elia lebih mudah untuk lebih menggambarkan akan kehidupan daripada manusia, ya, yang seperti sekarang ini kita hidup, ya, yang mempunyai naik turun, kadang-kadang juga tinggal tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi kemudian Tuhan terima dia, angkat dia ke surga, ia menjadi lambang daripada umat Tuhan yang tidak akan sempat mati, diubahkan waktu Yesus datang dan naik ke surga. Ya. Terima kasih, pendeta. Dari Pondok Kasih Pinang Ranti. Kenapa Lucifer harus ngotot mempertahankan mayat Musa? Apakah Lucifer tidak tahu bahwa Musa mengakui dosanya, atau memang Musa mengakui dosanya di dalam hati sehingga Lucifer tidak mengetahuinya?
Lucifer ngotot bukan oleh sebab dia mengakui dosa atau tidak, tetapi dia mengatakan bahwa Musa itu Musa itu adalah orang yang berdosa, ya. Jadi orang berdosa harus mati, ya. Jadi dia tidak boleh dibangkitkan, ya. Namun ya Tuhan mempunyai suatu rencana yang lain, bahwa kehidupan Musa yang mati dan dibangkitkan adalah suatu lambang untuk kita semua yang mati akan dibangkitkan. Dan Tuhan adalah sumber daripada kehidupan, dan betul dia sudah berdosa, tetapi dosanya sudah diakui. Ya Lucifer, ya, dengan sendirinya dia tahu bahwa Musa itu kan berubah hidupnya, ya sesudah kesalahan itu dia merasakan tentang dosanya daripada Musa. Jadi dia tahu bahwa Musa itu sudah mengakui akan kesalahannya, sudah bertobat. Dia tahu. Namun namanya Lucifer, namanya setan, ya. Dia mau mencari segala macam alasan bahwa Tuhan itu tidak adil. Orang ini harusnya mati, ya, tetapi Tuhan mempunyai wewenang sebagai sumber daripada kehidupan untuk memberikan kehidupan. Ya, oke. Saya akan panggilkan mereka yang raise hand. Oke, ada 1, 2, 3, 4 orang yang raise hand. Ya, pertama Bapak James Tambuun. Ya, Pak James boleh pertanyaannya singkat ya, Pak. Terima kasih. Ya. Selamat sahabat. Ya, selamat sahabat. Saudara James, gimana kabar? Baik, Pendeta. Puji Tuhan. Pendeta, sangat luar biasa pelajaran ini. Saya kira klimaks dari figur tokoh yang paling besar di Alkitab, saya kira Musa. Dan saya sangat luar biasa terinspirasi dengan Musa figurnya. Pak James boleh nggak teleponnya jangan dipegang-pegang karena suaranya. Yang saya menjadi permasalahan saya yang mungkin pendeta ada referensi dari inspirasi dari tentang kematian Musa. Sebab kalau kita lihat di ayat hafalan kan, Yesus, Mikael itu tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata ujian. Jadi setelah iblis itu tanya, mana mayat Musa? Dan kita tahu kan, Musa berdua dengan Tuhan kan itu di gunung itu. Apa dengan malaikat? Dan di situ kuburnya tidak diketahui. Siapa yang kubur Musa? Nah itu yang saya jadi ingin tanya. Dan saya ingin tahu pendeta kalau ada referensi. Sebab luar biasa Musa. Sampai Yesus saja nggak mau berdebat dengan iblis. Iblis kan tanya, kalau Musa itu mati, dia kan pendosa. Aturan dosa harus dihukum. Kenapa? Ya, di mana mayatnya? Sehingga kita tahu bahwa kejadiannya Musa sudah ada di surga waktu kejadian Yesus menampakkan diri di bukit kan. Jadi pertanyaan saya, apakah memang ini misteri ilahi? Sebab Yesus saja nggak menjelaskan kan, iblis tanya, Mikael mana mayat Musa itu? Dia harus dihakimi, ini menurut dengan saya. Jadi itu yang saya ingin tanyakan, ada referensi. Dan kedua pendeta, kitab Ulangan dengan kitab yang lain, Keluaran ada 10 hukum di situ. Saya lihat 10 hukum di Keluaran 20 ayat 1-17 dan Keluaran 5 itu tentang 10 hukum agak berubah. Itu ada kata-kata yang berubah, khususnya tentang hari Sabat situ. Itu saya ada tulis itu. Itu kan orang yang sama, aturan harus sama dong. Tetapi ada kata-kata yang tidak sama, khususnya di hukum keempat. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Selamat malam. Oke. Baik. Kembali mengenai masalah ini, ya, memperdebatkan mengenai mayat Musa, ya, itu menunjukkan bahwa memang ada suatu keistimewaan, ya, daripada seorang yang sangat besar ini, ya. Maka Tuhan, ya, melihat bahwa dari semua penyerahan yang telah dibuatnya oleh Musa, maka ia mengambil tekad untuk, ya,
menaikkan, akan menghidupkan akan Musa sebagai suatu lambang untuk umat Tuhan di akhir zaman. Ya. Jadi pertanyaannya saya tidak merasa begitu jelas apa yang ditanyakan, ya. Tetapi kita lihat bahwa kenapa Tuhan artinya Mikael sendiri tidak langsung dikatakan membuat itu satu perkara yang kasar, ya, atau tidak memberikan suatu kebencian dan sebagainya, ya, sesuai dengan bahasa yang ditulis dalam Alkitab. Bukan berarti bahwa dia tidak sanggup, tetapi dia mau coba menggunakan suatu bahasa yang bahasa yang tepat, ya. Kita coba lihat kepada ayat yang disebutkan tadi, ya. Jadi Mikael sendiri yang mengepalai malaikat-malaikat tidak pernah berbuat seperti itu. Pada waktu ia bertengkar dengan iblis dan memperselisihkan tentang siapa yang mendapatkan mayat Musa, Mikael tidak berani menghakimi iblis, ya. Nah, Mikael tidak berani menghakimi iblis dan kata-kata penghinaan. Mengapa? Ya, sebab Tuhan tidak pernah mau menghina. Ya. Jadi bukan dengan penghinaan, tetapi dia dapat apa? Menemplak. Ya. Menemplak. Tuhan membentak engkau. Oke. Jadi bukan kata-kata penghinaan, oleh sebab menghina, ya, bukanlah menunjukkan sifat daripada keilahian. Nah, kemudian berbicara kembali mengenai masalah faktor yang kedua yang ditanyakan, yaitu mengapa ada suatu perbedaan daripada 10 hukum, ya, namanya ada sesuatu yang perlu ditekankan, mengapa sesuatu ayat itu ada suatu perbedaan, ya, menekankan sesuatu yang tidak ditekankan sebelumnya. Jadi misalnya saya ambil contoh, ya, mengapa di dalam Wahyu, di dalam buku Keluaran pasal 20 bicara tentang 10 hukum dan tentang hari Sabat, itu kenapa pelihara hari Sabat? Sebab, ya, 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi dan berhenti pada hari yang ke-7, ya. Sebab itu Tuhan menyucikan dengan hari yang ke-7 itu toh. Jadi supaya kita mengikuti akan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam buku Ulangan yang disebutkan adalah oleh sebab Tuhan yang telah mengeluarkan kamu dari negeri Mesir, ya. Nah, kombinasi daripada kedua ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta, kan? 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan berhenti pada hari yang ke-7. Nah, itulah sebabnya perlu pada hari Sabat. Kemudian di sini kita lihat kita perlu memelihara hari Sabat. Kenapa? Oleh sebab Tuhan sudah membebaskan kamu daripada negeri Mesir. Artinya Tuhan adalah sebagai penebus. Ya. Jadi oleh sebab Tuhan adalah penebus di Ulangan, kemudian di sini Tuhan adalah sebagai pencipta, maka kita sebagai orang yang belajar, ya, bisa mengambil kesimpulan yang sangat penting. Kenapa kita pelihara hari Sabat? Oleh sebab Tuhan itu adalah pencipta dan Tuhan itu adalah penebus. Itu satu perkara yang saling mendukung satu sama lain, ya. Jadi bukannya suatu perbedaan, tetapi adanya saling mendukung satu sama lain. Sebab Alkitab itu mendukung satu sama lain. Baik, terima kasih Pendeta. Halo Pendeta, saya ingin tekankan yang tadi. Sebab kan kita di dunia ini kan ada dua kekuatan yang tarik-menarik, baik dan benar, Yesus dan setan. Kan yang setannya itu, kenapa? Setan kan bertengkar. Ini Musa pendosa loh. Dia ada di pihakku. Ya mungkin ini analoginya saya yang awam ini. Kan tentang, makanya Yesus kan nggak mau berdebat tentang itu, nggak mau tanggapi. Sebab misteri. Dia juga nggak tahu ada di mana kubur. Katanya Musa mati, dikubur di mana? Kok tiba-tiba setelah perjanjian baru sudah ada di surga bersama-sama dengan ada Elia di situ penampakan. Jadi itu yang saya ingin tanya Pendeta. Kenapa? Iya kan? Kenapa? Apa pertanyaannya? Ya, Musa aturan kan berdosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi tiba-tiba Musa mati dan bangkit naik ke surga, itu yang
makanya setan komplain kan, aturan orang berdosa kan harus dihukum sama kayak kita nanti kan pada akhirnya pada hari kiamat nanti. Begitu saya ingin tanya, apa ada referensi tentang Musa? Apa dia spesial? Pendeta bilang spesial. Spesialnya luar biasa jadi. Oke. Iya. Oke. Jadi kembali ya, memang itulah argumentasi daripada Lucifer. Dia sudah mati ya. Dia sudah berdosa, jadi dia harus mati, dia tidak bisa dibangkitkan. Itu adalah ya argumentasi daripada Lucifer. Oke. Seperti yang saudara katakan ya. Tetapi kenapa dia dibangkitkan? Oleh sebab dia menunjukkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan gunakan ini sebagai satu simbol untuk umat Tuhan di akhir zaman yang akan mati dan juga akan dibangkitkan. Itu saja. Terima kasih. Itu yang saya tunggu jawabannya, Pendeta. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Oke, kita beralih kepada penanya berikutnya dari Bapak Lodi Surentu ya, dari Palu. Selamat sahabat, kebangkitan Musa tidak ada di dalam Alkitab dan cerita kebangkitan Musa hanya dikenal di kalangan gereja Advent. Pertanyaan, bagaimana kita menerangkan tentang kisah kebangkitan Musa bagi non-Advent? Baik, bisa gunakan ayat-ayat yang kita sudah sebutkan tadi. Ya, ajaran kita tadi ya. Ya, jadi nanti kan saudara akan dapatkan bahannya. Iya, betul. Ya. Jadi kisahnya tentang artinya Yudas 1 ayat 9 ya. Kemudian ada bisa sebutkan juga tentang Markus 9 atau Matius pasal 17 bahwa dia sudah di surga ya. Kemudian memang adanya sesuatu artinya memang kuburannya tidak ada ya dan sebagainya. Jadi ini semua menunjukkan ada satu hal yang istimewa oleh sebab kita Alkitab itu saling mendukung satu sama lain, maka kita jelas sekali bahwa memang ya mati kuburannya tidak ada. Kemudian ada satu perdebatan tentang mayat Musa. Kalau gitu berdebatkan tentang apa? Ya tentang mayat itu apakah akan dibangkitkan atau tidak. Kemudian kita lihat rupanya memang dia ada di surga. Kalau gitu dia sudah dibangkitkan. Ya, sangat simpel aja gitu. Oke. Terima kasih, luar biasa, puji Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Evi, ada yang bertanya, siapakah yang menulis kitab-kitab ulangan sesudah Musa? Ya, ini yang disebutkan oleh ini adalah ulangan, itu adalah kitab Musa. Jadi dengan demikian Musa menuliskan dan dia mengetahui akan apa yang telah terjadi ya dan akan terjadi. Ya. Jadi apa yang akan terjadi ya tentang dia bisa mengetahui ya dan dia tidak pernah disebutkan ada penulis yang lain daripada buku ulangan. Ya. Jadi sesudah ulangan ya buku Yosua kan. Jadi itu pasal yang terakhir daripada ulangan, dia mengetahui bahwa dia akan berangkat. Kemudian dia telah menuliskan apa yang akan terjadi dengan diri dia. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya ini adalah dari Novi Ratu. Pendeta, apakah ada perjanjian antara Musa dengan Tuhan bahwa jika dia membuat kesalahan dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan? Apa tidak ada hukuman lain selain tidak masuk tanah Kanaan? Iya, kita masing-masing mengetahui bahwa orang Israel tidak masuk Kanaan. Kenapa? Oleh sebab mereka melanggar. Ya, jadi Kanaan adalah merupakan suatu hadiah kita sebut, the gift ya kepada mereka yang setia. Ya. Tidak disebutkan ya bahwa ada perjanjian pribadi antara Musa dengan Tuhan, namun satu hal yang sudah melihat kita sudah mengetahui ya hukum Tuhan diberikan dan dikatakan obey and live. Kamu menurut dan kamu akan hidup.
Oke. Jadi Musa juga yang memberikan akan hukum-hukum tersebut, ya. Perlunya menurut akan kehendak Tuhan, perlunya kepercayaan kepada Tuhan, ya. Tidak disebutkan secara pribadi, tetapi itu adalah satu perkara yang telah menjadi satu pembahasan yang umum, ya, yang diajarkan oleh Musa sendiri, ya. Perlunya sesuatu penurutan untuk mendapatkan apa namanya hadiah, kita sebutkan. Ini kan semua anugerah Tuhan, untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Tetapi ya kerinduan daripada Musa sangat besar untuk melihat kepada Kanaan, untuk tinggal di Kanaan. Namun Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi Musa. Dia bukan hanya di Kanaan duniawi, ya, tetapi dia sudah langsung masuk di Kanaan surgawi. Ya, baik pendeta. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Ini ada 3 orang lagi. Bapak Lasman Simanjuntak, silakan Pak. Terima kasih Ibu Peggy. Shalom, selamat hari Sabat. Pak Pendeta Kuntarap, saya mau konsentrasi pada pertanyaan hari Minggu dan hari Senin, ya. Dosa Nabi Musa di sini. Tadi pendeta sudah menjelaskan yang pertama kurang iman, tidak menurut apa yang Tuhan katakan, melanggar kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah dalam dosa Musa ini ada juga dilakukan pelanggaran hukum-hukum Allah? Kalau memang ada, hukum Allah yang mana dilanggar Nabi Musa? Kemudian yang soal kedua, yang marah. Nabi Musa marah jatuh dalam dosa, Yesus pernah marah tapi tidak berbuat dosa. Apakah sebagai pemimpin rohani, pemimpin gereja atau guru sholat sahabat, ketika kita marah-marah bisa jatuh dalam dosa? Terima kasih Pak Pendeta. Yang pertama, ya, hukum berapa yang dilanggar? Ya, hukum pertama, yaitu menempatkan diri lebih penting daripada Tuhan sendiri. Ya, jadinya menempatkan ya diri sendiri sebagai Tuhan. Ya, dia marah itu mengatakan karena kami, ya, gunakan kata itu, bukannya Tuhan. Ya, jadi itu adalah pelanggaran hukum yang pertama. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi disebutkan? Yang marah Pendeta, konteks marah Nabi Musa kan marah, dosa. gereja boleh untuk marah. Bisa juga dosa nggak? Supaya kita tidak melakukan kesalahan sama seperti Nabi Musa. Bedanya antara marah, nah ada marah, ya, oleh sebab yang disebut righteous indignation, ya, yaitu marah yang kudus. Ya. Yesus marah bukan oleh sebab dirinya tersinggung, ya, tetapi Yesus marah oleh sebab ya orang itu sudah melakukan pelanggaran yang merugikan dirinya sendiri. Jadi kemarahan itu adalah oleh sebab kasih, ya, kepada mereka. Musa waktu marah, dia oleh sebab dia tersinggung, dia kepada dirinya sendiri yang merasa, artinya melibatkan kepada masalah diri. Marah Tuhan itu lain. Ya, marah Tuhan itu oleh sebab manusia tidak menurut yang merugikan dirinya sendiri. Sambil contoh, kalau saudara punya anak, ya, merokok kemudian terlibat dalam narkotika, ya, apakah Anda marah? Ya, sudah pasti marah. Marah kenapa? Sebab narkotika itu merusak anak Anda. Oke. Tetapi kalau misalnya Anda marah oleh sebab Anda tidak dihargai, ya, itu adalah masalah pribadi. Itu adalah menempatkan Anda adalah sebagai orang penting yang harus dihormati. Ya. Jadi satu perkara yang berbeda. Ya, kemarahan Tuhan adalah oleh sebab manusia satu kebodohan yang merusak dirinya sendiri. Ya. Sedangkan kemarahan daripada manusia adalah oleh sebab tersinggung, tidak dihargai, tidak diturut, ya, atau kepentingan tidak terpenuhi, marah. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan, kalau Tuhan marah bukan oleh sebab kepentingan pribadi, tapi oleh sebab manusia, oleh sebab kasih. Jadi tergantung kepada kemarahan daripada Anda sebagai guru sekolah sahabat. Oleh sebab Anda tidak mau didengar, ya, seorang pemimpin, atau oleh sebab orang tidak menghargai dia, ya, atau oleh sebab dia marah oleh sebab orang ini tidak menurut yang merugikan dirinya sendiri, ya.
Saudara-saudara, ya, biarlah kalau kita marah oleh sebab kemarahan yang kudus, disebutkan dalam bahasa Inggris righteous indignation, ya, marah yang suci. Oke? Oke, terima kasih Pendeta Sutarap. Lanjut Ibu Peggy, silakan. Iya, terima kasih Pak. Baik, saya akan panggilkan kembali Bapak Marbun. Pak Marbun, mau bertanya silakan. Oke, Makasih selamat sekali sudah sahabat. membaik. Selamat sahabat pendeta. Selamat sahabat Bu Peggy. Sabar, Tolong ngantuknya ditahan sedikit. ngantuk banget. Saya lihat saya lihat sudah saya ngantuk lihat ini. sudah menguap. Sedikit Udah mau aja. jam 5 pagi nih, belum tidur. Sedikit aja. Silakan. Saya melihat sudah ada 3 cerita bahwa iblis langsung berkomunikasi dengan Yesus. Yang pertama ketika Musa tadi mau mati. Yang kedua ketika Ayub mau dicobain, iblis sendiri naik ke surga. Yang ketiga ialah ketika Yesus dibawa di padang belantara. Pertanyaan saya yang berikut, masih adakah yang keempat, yang kelima, mungkin Yesus naik ke surga? Itu yang saya pengen tahu, Pak. Mungkin tulisan Nyonya Wai dan segala macam. Terima kasih. Jawabannya adalah tidak, ya, sebab Terima dengan kasih. Wahyu pasal 12 dikatakan bahwa dia terlemparlah ke dunia. Jadi dia tidak ada lagi I see. surga. Oke? Baik, terima kasih Coba. Pak Marbun. Oke, saya juga akan panggilkan Bapak Refli. Silakan Pak Refli. Selamat sahabat, terima kasih untuk kesempatan. Iya, selamat sabar. Videonya nggak bisa dibuka, Pak? Iya, nggak bisa, sorry. Jadi begini, Pendeta. Ada keyakinan di luar Advent yang meyakini bahwa kematian, kalau dia itu orang baik, itu langsung ke surga, sementara orang yang jahat langsung ke neraka. Nah, berdasarkan kisah Musa, seakan-akan bahwa sebelum Yesus datang, Musa yang mati sudah langsung naik ke surga. Nah, ini bagaimana menjelaskan ke mereka mengenai keyakinan mereka yang salah. Terima kasih, Pendeta. Baik, kita harus gunakan berbagai macam ayat-ayat tentang keadaan orang mati, ya. Jadi manusia itu terdiri atas tubuh, ya, yaitu dari tanah liat, kemudian Tuhan menghembuskan nafas. Apa yang terjadi? Kita coba lihat misalnya di dalam buku dulu namanya Al-Khatib, ya, itu pengkhotbah, ya, 12 ayat, ya, yang daripada, ya, kemudian ke tanah kembali kepada tanah, kemudian apa namanya, yang berasal daripada Tuhan kembali kepada Tuhan, yaitu nafas hidup. Oke. Kemudian kita dapatkan juga ayat-ayat misalnya, ya, di dalam pengkhotbah 9 ayat 5 dan sebagainya yang mengatakan bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa, ya. Kemudian Yesus sendiri berkata dalam buku Yohanes pasal 11, ya, bahwa Lazarus sudah sedang tidur, artinya padahal sebetulnya sudah mati, ya. Jadi dengan berbagai macam ayat-ayat itu kita tahu bahwa orang mati itu seperti tidur dan dia tidak tahu apa-apa. Kemudian berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 kita sudah baca tadi bahwa orang itu, ya, akan ada satu kebangkitan, ya. Yaitu kapan? Kebangkitan orang mati kapan? Yaitu waktu Yesus datang kedua kali. Namun, ya, ada orang-orang istimewa, ya, bukan oleh semua orang baik, tetapi orang istimewa dalam hal ini adalah orang yang tidak mengalami kematian atau orang yang mati dan dibangkitkan. Dan di antara orang mati yang dibangkitkan hanya satu, yaitu apa? Musa. Ada 2 yang tidak sempat mengalami kematian, itu adalah Henoh dan Elia. Oke. Dan ini Elia bersama dengan Musa adalah suatu lambang daripada umat Tuhan di akhir zaman. Jadi dengan menggunakan akan ayat-ayat tersebut, kita tahu bahwa
Musa itu memang sudah di surga oleh sebab sesuatu yang istimewa yang Tuhan punya rencanakan untuk dia. Oke. Saya rasa itu saja yang kita bisa jelaskan. Kasihan ini Ibu Peggy sudah makin mengantuk. Ya. Oke. Ya. Baik, Pendeta, kita baca dari kolom chat ini. Ada yang saling berdiskusi juga. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Oke. Ya, yang Ibu Safrida tadi sudah ya. Pak Aldrin ini mau tambahan bertanya. Kalau masih boleh bertanya, apakah ada contoh-contoh jenis pelanggaran seperti yang Musa lakukan dengan kehidupan kita zaman ini? Sebagai bahan perenungan. Untuk Saya sempat singgung tadi, apa pelanggaran daripada, itu pertanyaan daripada Saudara Lasman, ya, yang tadi, ya, dalam pelanggaran hukum yang mana yang dia tanyakan, ya, yang dilanggar oleh Musa. Jadi kalau seorang itu menempatkan dirinya seperti Tuhan, ya, pada waktu itu, maka itu adalah satu pelanggaran. Jadi sekarang, jadi misalnya seorang daripada keputusan komite, daripada Tuhan dia ambil keputusan, ya, untuk menempatkan kebencian seseorang, ya. Misalnya kalau kebetulan seorang pemimpin, ya, ini Aldrin kan anak ketua daerah dulu, ya. Jadi misalnya seorang ketua daerah katakan oleh sebab dia benci pada seseorang, maka dia mengambil keputusan untuk menempatkan seseorang di pedalaman oleh sebab dia benci. Itu menempatkan dirinya daripada apa? Menempatkan dirinya sebagai tempat daripada Tuhan, ya, sebab bukan komite yang memutuskan, tetapi ya dia sendiri. Jadi itu hal-hal yang kita harus berhati-hati, ya. Pelanggaran apa saja di dalam 10 hukum itu bisa menjadi sesuatu hal yang seperti terjadi kepada Musa. Baik, selanjutnya dari Bapak Bangun. Bagaimana cara Musa melihat tanah Kanaan? Apakah dia dibawa jalan-jalan dalam bentuk khayal atau seperti di Zoom? Ini adalah satu hal yang luar biasa yang bahkan menurut di Roh Nubuat menyebutkan bahwa dia sampai melihat kepada sejarah The Great Controversy sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita pernah ke Gunung Nebo, ya, dan lihat dari atas. Artinya memang itu dengan kita bisa melihat, ya, keadaannya itu bagus sekali, ya, dibandingkan dengan bagian ini kan dari daerah Moab atau Jordania, sekarang kerajaan Yordan, ya, kita lihat ke arah sana memang satu hal yang sangat indah sekali. Namun disebutkan bahwa matanya sangat jelas. Jadi mata saya ini masih mempunyai satu mata yang terbatas, ya. Tetapi kalau mata Musa artinya karena masih jelas, artinya dia bisa melihat secara keseluruhan dari utara sampai ke selatan. Tetapi lebih daripada sekedar itu, ya, bahwa dia melihat akan the great controversy, ya, pergolakan dalam segala zaman, ya. Dan yang dia lihat bukan hanya sekedar yang dengan mata fisik, tetapi dengan mata rohani, yaitu khayal yang dilihat. Oke. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Bu Peggy. Iya, sama-sama. Dari Bapak Roboy Revualu. Shalom Pendeta, bagaimana dengan ayat ini? Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Iya, ini adalah satu keadaan seperti dosa yang tidak berampun. Kalau orang tahu bahwa itu melanggar, tetap juga dia buat, ya, maka itu adalah sesuatu dosa dan tidak lagi diperlukan korban, kan, ya, untuk dosa yang tidak berampun, ya. Tetapi kalau misalnya seorang itu sudah melanggar dan dia tahu bahwa dia itu melanggar, maka dia mengakui akan dosanya, maka dengan pengakuan dosa itu, maka korban itu yaitu Yesus Kristus telah menyelamatkan akan dia. Tetapi ini berbicara kepada orang yang tetap terus-terus melanggar dan sampai tidak kedengaran lagi suara bahwa itu salah.
Kalau seandainya orang itu merasa bahwa pelanggaran itu adalah satu perkara yang benar, ya, artinya dia sudah melewati suatu masa itu dosa yang tak terampun, maka korban itu tidak berlaku lagi untuk dia. Ya, sebab dia tidak bisa lagi mengalami suatu pengampunan dosa. Jadi prinsip yang kita coba lihat dalam Yohanes 1 ayat 9 itu, ya, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil dalam mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Jadi dosa yang diakui, ya. Jadi kalau dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui, maka tidak perlu lagi korban, ya, untuk dia. Oleh sebab apa? Ya, sebab dia sudah terlampau jauh, ya, sehingga mengalami suatu dosa yang tidak terampuni. Oke, baik Pendeta. Ini ada pertanyaan lagi di chat dari Bapak Victor Lanas. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf. Di bagian lain di Alkitab disebutkan Musa orang yang paling lemah lembut. Di pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini menunjukkan Musa orang yang tidak lemah lembut. Musa memukul dengan marah batu itu dan airnya keluar. Bagaimana penjelasannya? Ya. Kita mengetahui bahwa memang Musa itu orang yang paling lemah lembut. Itu kalau kita coba lihat itu pada saat dia mengalami banyak sekali kritik termasuk daripada saudara-saudaranya. Dia tetap membela akan saudaranya, yaitu Maryam dan juga Harun, kan, pada saat Tuhan mau menghukum, ya, kepada Maria, ya, ke Miriam, ya, maka dia tetap membela. Jadi disebutkanlah bahwa dia adalah orang yang paling lemah lembut, ya. Dan orang yang paling lemah lembut ini, ya, bisa juga marah pada saat dia sangat frustrasi dengan berbagai macam pelanggaran, maka terjadilah kita lihat pelanggaran daripada Musa. Jadi dengan demikian apa yang kita bisa pelajari? Ya, kita semua mempunyai keterbatasan. Ya, jadi ada juga orang yang katakan, ya, pendeta Anu ini wah baik sekali, ya, pendeta ini baik sekali, ya, itu bagus sekali. Tetapi jangan menjadikan mengilahkan akan seorang pendeta, sebab ada satu masa bahwa pendeta yang sama mungkin melakukan suatu kemarahan yang menyinggung perasaan dia. Waktu itu dia tidak katakan lagi, wah pendeta itu lemah lembut. Kenapa? Oleh sebab sesuatu hal yang telah terjadi dengan dia. Jadi kita tidak bisa mengidolakan, artinya tidak bisa mengilahkan akan manusia. Ya, orang yang disebut paling lemah lembut bisa juga melakukan suatu pelanggaran. Tetapi di dalam kelemah lembutannya, dia kembali juga bisa bertobat dan kembali kepada kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, hidup itu memang adalah hidup yang naik turun, ya. Dan biarlah kita bisa dengan pertolongan Tuhan selalu naik. Kalau turun sedikit nih naik lagi, turun lagi sedikit naik lagi, ya, supaya kita makin lama makin berkembang dalam kerohanian. Amin. Baik, pendeta, waktunya sudah habis karena setelah ini saya akan merampungkan untuk rekaman dan juga PDF-nya. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Oke, yang akan melayangkan doa. Nah, di sini ada Bapak Victor Ringo-Ringo. Sudah lama Pak Victor tidak bersama-sama kami. Pak Victor, apakah dengar suara saya? Boleh di-unmute? Ya. Iya, Pak Victor boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang limpah yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat mempelajari pelajaran terakhir dari pelajaran sekolah sahabat kitab Ulangan, khususnya mengenai Nabi Musa. Kiranya penjelasan, diskusi, tanya jawab yang sudah diberikan oleh Pendeta Kuntaraf tadi dapat memberikan pencerahan dan penjelasan yang lebih baik kepada kami, sehingga kami pun dapat membagikan firman Tuhan yang kami dapatkan pada malam hari ini di kelas kami masing-masing pada kebaktian sahabat, sekolah sahabat pada
besok pagi. Kiranya Bapa memberikan kepada kami kesehatan dan keselamatan, sehingga dengan demikian kami pun dapat melaksanakan tugas kami di dalam memimpin pelajaran sekolah sahabat dengan baik pada besok pagi. Pimpin kami semua sepanjang malam hari ini ya Bapa. Demikian juga kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy, kiranya berkat Tuhan berserta dengan mereka. Mengampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima Satu hal yang kasih. kita mau tanyakan, bagaimana dengan minggu depan? Minggu depan kan hari kan malam tahun baru, orang-orang akan mengadakan kebaktian di gereja masing-masing, ya. Benar. Betul, Apakah betul, Pendeta. kita skip, jadi tidak perlu acara untuk itu adalah pelajaran pertama, ya, tentang buku Ibrani. Ya. Apakah kita tidak akan bikin kumpulan hari Jumat malam? Ya, libur aja Pendeta. Kita ganti harinya, atau kita tidak perlulah, biarlah istirahat dulu, ya. Sebab Ibu Peggy juga kasihan bangun jam 3.30 di California, ya. Jadi kita skip pelajaran yang berikut, ya. Ya, kita mulai lagi di awal Januari. Gitu saja ya. Oke. Amin. Setuju, Pendeta. Setuju, Pendeta. Setuju ya? Oke. Ya, kita ibadat malam tahun baru soalnya Jumat malam. Iya. Malam tahun baru semua sibuk di jemaat masing-masing. Betul, ya, mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ya. Jumat. Karena sudah banyak yang offline ya. Oke. Sebentar saya akan kirimkan rekamannya Boleh. di grup Saran, ya. kalau majuin, oke Bu Peggy majuin hari Kamis bisa nggak? Sebab Ibu saya Peggy mau berlibur dulu. Ibu Peggy mau jalan-jalan dulu. Kasihan sudah jauh-jauh ke Amerika. Baruan dulu, tahun Saya baruan. punya usulan. Oke. Ya. Usulannya ialah saya bisa kirim bahannya. Ya. Itu boleh. Mantap Masuk, itu. ya. Jadi Ya, itu kepada mantap Ibu Peggy hanya ini saja. ya, Sharing. nanti saya kirim bahannya di grup Ya. 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 Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Selamat malam. Isi pelajarannya apa, ya? Saya bisa berikan bahannya, tetapi Iya, kita tidak usah ketemu, ya. Kita liburan dulu sekali setahun. Amin. Ya, amin Pendeta. Iya, Ibu Peggy jalan-jalan dulu deh. Kasihan. Ya, Bu Peggy mau liburan tahun baru. Nah, diganti hari nggak banyak yang hadir seperti yang minggu lalu kan diganti Rabu cuma Ya. 50-an yang hadir. Oke. Iya, karena gereja sini, di gereja lokal buka. Ya, Iya, Baik. kasihan. Iya. Selamat berlibur, Mbak Iya. Ibu Peggy dan Ya, Pendeta makasih Kuntara banyak. dan Iya. semua. Terima kasih ya. Boleh saling mengucapkan selamat sahabat atau terima kasih kepada Pendeta Kuntara. terima kasih Pendeta Kuntara. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Pendeta Kuntara. Selamat sahabat. Semua yang sudah Kita hitung mundur ya. 5, 4, semuanya. 3, 2, 1. Selamat Natal. Selamat sahabat. Dan selamat tahun baru, menyambut tahun baru. kasih. Amin. Tahun depan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.